Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaira Talib Ibrahim dan hari ini di video ini saya akan mempresentasikan beberapa hal tentang mikrotik atau yang berkaitan dengan IT untuk melunaskan ya, melunaskan tugas kelulusan bersyarat saya. Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang telnet dan materi lainnya. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan ya beberapa eh, beberapa bab di lab pertama ini, di lab basic, di lab pertama. Ya. Dan ya ada beberapa cara untuk mengakses mikrotik ini. Sudah saya jelaskan kemarin di video sebelumnya. Ada yang namanya Winbox, Webfig, Telnet, dan SSH. Dan di sini saya sudah menjelaskan tentang Winbox. Itu kalian harus download dulu aplikasinya, kalian bisa masuk dengan MAC dan IP. Dan yang via Webfig ini kalian bisa lewat browser, masukkan IP-nya saja dan kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Dan di Telnet ini adalah salah satu perangkatnya. Fungsi Telnet defaultnya berada dalam keadaan mati. Oke, jadi defaultnya Telnet ini sebenarnya mati ya. Makanya itu kita harus ngaktifin terlebih dahulu. Dan fungsi Telnet ini tuh sama buat yang lain buat akses mikrotik. Tapi dia eh, beda tampilan. Misalnya di sini untuk mengaktifin Telnet kalian bisa turn Windows feature on or off. Kalian bisa di sini, kalian bisa ke apa? Kalian bisa search di search bar kalian, search bar laptop, terus Windows feature on or off. Kalian bisa lihat di situ. Tinggal checklistin TFTP client. Terus pakai command prompt. Nah, di sini command prompt saya akan tunjukin. Ini CMD saya, command prompt saya. Nah, di sini kalian bakal bisa melihat dengan komen yang tepat kalian bisa melihat, kalian bisa ngeping, kalian bisa mm, melihat IP-IP dari beberapa aplikasi lain. Contohnya ya, Hub, bisa di sini, address-nya 888, terus ya gitu-gitu ya. Intinya kayak gitu. Dan ya di sini kalian lewat telnet. Setelah berhasil ke telnet, tampilan CMD akan berubah. Jadi kayak gitu ya. Jadi pertama kali kalian buka telnet, buka CMD ini bakal kayak gini karena ya telnetnya udah diaktifkan. Jadi bakal ada tampilan seperti ini nih. Seperti mikrotik gini. Terus selanjutnya ada lewat SSH. Nah, SSH ini kalian harus download yang namanya Putih. Nah, di sini saya juga belum belajar terlalu banyak ya tentang Putih. Jadi saya akan nunjukin aja eh kayak gimana sih bentukannya. Nah, ini Putih. Bisa lihat. Nah, pas kalian udah masuk, tinggal masukin yang namanya IP router. Karena saya nggak ada router kehubung dengan saya saat ini ya. Jadi nggak bisa masukin IP apa-apa. Nah, itu IP routernya. Terus kalian bisa cek SSH dan open. Oke, nanti masuk lewat kayak gini juga tampilannya hampir mirip-mirip sama telnet ya. Ya, intinya gitu ya. Oke, bisa di sini. Tinggal masukin IP di sini, terus klik open. Terus kalian bisa mengkonfig data di situ. Terus ke materi selanjutnya ya. Materi basic selanjutnya ini
sudah masuk ke konfig-konfig. Saat ini nggak bisa laptop saya untuk mengonfig karena port di laptop ini udah rusak berapa ya? Port LAN, port yang lain-lain sudah rusak. Terus my life in a minute. Kita bakal ke materi selanjutnya ya. Ini satunya bab 2. Ini basic-basic kayak oke, jadi kita skip ke bab wireless. Nah, wireless ini itu teknologi tanpa kabel. Namanya juga wireless. Wireless itu tanpa kabel ya. Jadi terhubungnya laptop sama ya. Jadi untuk mau ngelakuin telekomunikasi ini itu dia menggunakan namanya gelombang elektromagnetik. Di sini tuh buat perantara kabel dan teknologi wireless ini itu penting ya, karena nggak mungkin eh, suatu router itu bakal dengan router lain perlu yang namanya kabel tuh bakal mustahil kalau buat di dunia kerja. Ya, di sini ada wireless band, itu bandwidth yang bakal bisa diatur. Memilih band merupakan cara untuk menentukan standar protokol. Jadi kalian kalau misalnya mau mengatur standar protokol dari suatu router itu atur bandwidthnya. Dan di sini adalah bandwidth-bandwidthnya. Maksimal bandwidth 11 Mbps. Itu ada bandwidth yang B, G, sama N. Di sini ada beberapa metode kayak wireless peer-to-peer. Peer-to-peer peer-to-peer apa? Mudahnya peer-to-peer yakni link hubungan satu router dengan satu router tetangga. Jadi kalau mau menghubungin dua router ini, nggak mungkin namanya kita pakai kabel. Mungkin aja, tapi bakal susah. Makanya ada yang namanya teknologi wireless untuk memudahkan. Dan di sini ada topologinya. Ada router satu, router 2. Nah, di sini eh, ada yang memainkan salah satu dua router ini memainkan peran. Router satu ini sebagai AP bridge, yang router 2 sebagai station. Nah, eh, ini cara-cara menghubunginya, kalian bisa lihat. Ada juga di sini yang namanya N-Stream. Nah, N-Stream itu tuh salah satu fitur di Mikrotik Proprietary yang berfungsi untuk memusatkan sinyal wireless kepada perangkat tertentu. Ya, di sini ya, ya. Fitur Mikrotik Proprietary yang berfungsi untuk memusatkan sinyal wireless kepada perangkat tertentu. Tujuannya itu untuk nguatin link antar device untuk memaksimalkan throughput. Nah, dan di sini fitur N-Stream ini itu dirancang untuk meningkatin performa ya dan stabilitas koneksi point to point. Dan secara default wireless mikrotik itu menggunakan standar berapa ya lupa saya. Namun biasanya di 802.11 itu kadang kurang optimal untuk jarak jauh. Makanya N-Stream itu ada untuk menguatkan jaringan, untuk menguatkan hubungan antara dua itu ya. Dan ini ada fitur dan kelebihannya. Di sini mungkin juga nggak dijelasin ya, fitur sama kelebihan router N-Stream ini.
Jadi tuh kelebihannya itu dia bisa mengurangi overhead, bukan overheat ya. Nstream ini buat mengganti cara kerja media akses dengan sistem polling. Artinya tuh cuma satu perangkat yang ngatur giliran siapa yang boleh kirim data gitu. Jadi hasilnya lebih sedikit kayak tabrakan paket gitu. Terus dia itu lebih stabil buat jarak jauh dan throughputnya lebih tinggi, latensinya lebih rendah, ya gitu-gitulah. Mungkin ada beberapa kekurangannya yang bakal saya jelasin di video selanjutnya.